Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devi Star. Hari ini kita akan bahas tag dalam pembuatan aplikasi dengan Flutter. Untuk itu kita langsung aja. Pertama kita buat dulu projectnya, new application project. Kemudian kita simpan. Kita buat folder baru. Kita latihan tag itu. Select. Kemudian kita kasih namanya, tekan latihan step. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman, apa itu stack. Jadi sebelumnya kita pernah bahas itu tentang kolom. Jadi kolom itu akan menyusun widget ke arah bawah. Sedangkan untuk row, dia akan menyusun widget ke arah samping. Oke, ini untuk kolom. Ini untuk row. Sedangkan stack, dia akan menyusun widget itu ke arah depan, teman-teman. Jadi arahnya ke sini ya, atau ke arah kita. Jadi stack itu kata lainnya itu tumpukan. Agar dimengerti, kita langsung aja lihat dan buat programnya. Di sini seperti biasa kita hapus semua. Dan kita mulai coding dari awal. Kita gunakan stateless widget, my app, returnnya kita kasih material app, home kita kasih scaffold, app bar, kemudian kita kasih title, text, kemudian judulnya kita kasih latihan stack. Oke, untuk app bar sudah. Sekarang kita tip ALTF supaya rapi. Kemudian untuk body, tip ALTF. Untuk body kita langsung kasih stack. Nah, ini kita langsung kasih stack ya teman-teman. Tip ALTF lagi supaya rapi. Kemudian di stack kita kasih children, kemudian kolom agar dia ke arah bawah. Oke, div ALTF lagi supaya rapi. Di sini kita akan buat tampilan seperti ini ya teman-teman. Misalkan jadi ini judulnya, sedangkan ini isinya. Nah, jadi di background ini untuk yang layer pertama kita bisa bikin begini. Ini warna, misalkan warna pink, ini warna blue, misalkan begitu ya. Kemudian di sininya ada, di atasnya itu kita kasih list view supaya ada tulisannya. Dan kemudian kita kasih button di sini. Oke, supaya jelas kita langsung aja. Di dalam kolom
Kita mau buat background, kemudian kita mau buat teks, kemudian kita mau buat button. Oke, kita mulai dari background dulu. Kita kasih children, kemudian kita kasih row, kalau kita mau bikin dua ya kita pakai row, sedangkan kalau kita nggak mau bikin ke samping itu cukup kolom aja. Dan kita kasih container, kemudian di dalam container ini kita kasih color. Tadi kan di sini kita mau kasih warna pink, berarti colors titik pink. Oke, untuk container yang kedua colornya kita kasih color titik blue sesuai dengan desain kita di awal. Ini kita mau kasih warna blue, shift ALTF supaya rapi. Ini warna pink ya, ini blue. Kemudian di container ini agar jarak antara ini container yang pertama sama yang kedua ini sama atau mau di custom, itu kita gunakan fleksibel. Jadi yang container ini kita klik 2 kali, klik kanan, kemudian refactor, kemudian kita klik wrap with widget. Nah di sini kita kasih fleksibel. Oke, kemudian di bawahnya kita shift ALTF dulu supaya rapi. Di bawahnya kita kasih flex atau perbandingannya ini ya, perbandingannya 1. Kemudian untuk kontainer yang bawah juga sama, dari refactor, wrap with widget, shift ALTF lagi supaya rapi, dan kita kasih flex. Ininya belum dirubah ya, kita kasih fleksibel dulu. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih flex 1. Jadi antara kontainer yang atas sebagai background dan bawah itu jaraknya sama 1-1. Untuk lebih jelasnya kita coba running dulu, tekan F5, kemudian silakan pilih emulator teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya adalah seperti ini ya, seperti desain kita semula. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kasih list view ya, list view, karena kita mau buat layer yang kedua ini ya, baik desain kita yang backgroundnya tadi antara pink sama biru, kemudian di depannya itu ada teks. Maka kita kasih list view, kemudian children, kemudian kita kasih teks.
Ini misalkan hari ini saya latihan tag. Oke. Save ALTF supaya rapi, kemudian save. Kita lihat hasilnya. Nih, ini hurufnya kecil ya teman-teman, jadi kita rubah aja. Hari ini saya latihan stack bersama David Starr. Untuk rubahnya, kita kasih style, kemudian kita kasih text style, kemudian colornya kita kasih colors titik white supaya putih, kemudian save. Lihat lagi, udah jadi putih. Kemudian kita mau perbesar ukuran hurufnya, kita kasih font size, misalkan kita kasih 20. Oke, mungkin cukup ya 20. Kemudian coba kita copy teks ini, kita paste ke bawahnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita paste 10 kali, kita lihat hasilnya. Karena ini terlalu mepet ya, ini tulisannya. Di list view ini kita bungkus saja. Klik 2 kali. Ada list view-nya. Kemudian klik kanan, refactor. Kita wrap with container aja. Wrap with container. Kemudian di kontainernya kita kasih margin. Insert all. Kita kasih misalkan 20. Save. Ya, udah nggak terlalu mepet ya. Karena ini masih belum bisa di scroll ya. Jadi belum bisa di scroll. Kita tambah lagi teksnya. Tadi 10, coba kita bikin 13 atau 15 lah. 13, 12, 13, 14, 15. Save. Ya, sekarang sudah kelihatan ya, bisa di scroll. Iya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa di scroll, selanjutnya dari kontainer kita kasih koma. Kita akan kasih rest button. Oke. Kemudian di rest button ini kita kasih style-nya itu teks. Kemudian teksnya itu kita kasih misalkan button gue. Nah, itu. Kemudian shift ALTF supaya rapi, kemudian save. Kita lihat hasilnya. Ya, ini button gue nya ada di sini ya. Kita scroll, dia buttonnya nggak pindah ya. Sekarang coba kita rubah warna buttonnya supaya kelihatan. Misalkan kita mau kasih warnanya itu warna amber. Amber itu warna seperti emas ya. Coba teksnya kita rubah dulu supaya dia bisa warna putih. Style, text style.
colors titik white. Save. Untuk teksnya sudah berubah. Kemudian compressnya kita kosongin dulu ya pakai anonymous method. If altf, kemudian save. Ya, ini baru keluar ya warnanya. Ini teman-teman. Warna putih dia agak kelihatan ya, kita balikin ke black. Save. Ya, ini bagus ya. Kemudian gimana caranya agar button ini pindah? Kita mau taruh kasih di tengah atau di bawah, itu kita bungkus lagi button ini dengan klik kanan refactor web widget, namanya alignment atau align. Oke, kemudian kita if altf lagi supaya rapi. Kemudian di dalam alignment ini kita kasih alignment, kemudian alignment, misalkan titik top center. Kita lihat dulu ya. Kalau top center dia berada di sini. Misalkan kita rubah lagi, misalkan bottom, ini bottom center. Save. Ini dia berada di bawah ya teman-teman. Ini meskipun teksnya kita scroll, bottomnya tetap ya, nggak pindah. Dia tetap di bawah. Kemudian bagaimana kalau kita mau custom ini posisi dari button ini? Kalau teman-teman mau custom, misalkan tidak di sini, dari sini, kita bisa gunakan yang namanya X dan Y. Ini, misalkan kita mau taruh di sini buttonnya, di sini di alignmentnya, kita lihat dulu. Kita gunakan alignmentnya yang ini ya teman-teman, yang alignment tanda kurung. Nah di sini kan ada X dan Y, teman-teman tentu sudah tahu ya, Y itu dari atas ke bawah itu Y, sedangkan untuk kiri ke kanan itu X. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ini di sebelah kiri banget mepet, itu berarti X-nya kita rubah ke 0, ke -1 maksudnya. Sedangkan kalau button ini mau dirubah ke kanan banget atau mepet, itu jadinya 1. Kita contoh dulu. Nanti sedangkan Y itu sama. Kalau atas banget itu -1. Kalau mau mepet ke bawah banget itu 1. Sedangkan kalau mau di tengah-tengah itu 0. Ini kita contoh ya, misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Kita save. Ini kalau X0, Y0, maka dia buttonnya ada di tengah banget. Sekarang coba kalau ini X-nya ini atau kiri kanannya ini kita mau taruh di agak ke sini sedikit. Coba kita tel, kita setting ke 0,8. Ya, ini teman-teman, ini posisinya 0,8. Sedangkan untuk Y-nya agar dia misalkan di sini atau di sini, coba kita coba aja ya.
Kita coba ke 0,8 juga misalkan. Ya, ini posisinya teman-teman. Kalau misalnya 0,8 ini yang di X ini terlalu mepet, coba teman-teman rubah ke 0,75. Kemudian save. Ya, ini 0,75. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja dulu ya sharing saya untuk hari ini mengenai stack atau tumpukan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua untuk pembuatan aplikasi dengan Flutter. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.